Nah, halo saudara, kembali lagi bersama saya Fikolo Jowo. Nah, di video kali ini aku pengen nge-share ke kalian gimana sih cara pinjem rumah atau sewa rumah atau sewa apato atau sewa apartemen atau sewa kos atau nyewa kos gitu ya di Jepang. Nah, jadi ada beberapa cara atau tahap gitu yang harus kita lewati sebelum kita menyewa atau menempati tempat tinggal di Jepang gitu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu kita harus nyari dulu rumahnya gitu ya. Nah, untuk nyari rumahnya itu seperti apa sih? Nah, kita akan bahas di sini secara detail ya. Mulai dari kita nyari sampai kita pinjem gitu ya. Nah, kalau aku dulu nyarinya di aplikasi Sumo ya. Jadi kita macam-macam, ada bisa nyari di manapun. Tapi aku dari beberapa tahun yang lalu ya, beberapa kali pindah, 2 kali pindah ini ding, beberapa tahun yang lalu. Beberapa kali pindah ini, aku nyarinya di Sumo terus. Nah, jadi kita bisa cari di Sumo ya. Di Sumo gitu. Bisa download di aplikasinya gitu ya. Nah, di aplikasi Sumo ini, kita bisa yang lihat ya itu ya. Yang paling atas, yang lonceng, kan ada lonceng tuh. Di bawahnya itu kan ada jokeng ya. Nah, di sini macam-macam. Kita mau nyarinya yang seperti apa sih gitu. Nah, kita bisa cari di sebelah sini. Misalkan kita carinya di daerah Kanagawa ya. Misalkan macam-macam mau cari daerah mana gitu ya. Nah, misalkan aku nih, aku nyarinya di Yokohama Seng aja lah ini ya, yang udah tak checklist di sini ya. Misalkan di sini. Nah, di sini ada lebih detailnya lagi Yokohama Seng. Yokohama Seng itu rel ya, rel kereta. Nah, kita mau carinya yang daerah deket stasiun mana nih, seperti itu ya. Misalkan kita nggak ada ya, ya udah kita yang penting di jalur Yokohama Seng atau yang penting di jalur kereta itu gitu ya. Misalkan kita kerjanya di daerah situ ya, yang jalur melewati jalur kereta itu, ya udah kita situ aja, udah kita pilih gitu ya. Nah, di bawahnya ini ada macam-macam. Misalkan kalian yang punya mobil ya, misalkan di sini misalkan kalian pengen ini ya yang ada parkirannya gitu ya, itu bisa di checklist gitu ya. Tapi kalau misalnya kita pilih lebih banyak, kita pilihan kita biasanya yang keluar itu makin sedikit, yang keluar apa namanya nanti yang hasilnya gitu ya, keluar apa namanya apartemennya itu sedikit gitu ya. Udah kita biasa aja, nggak usah. Terus di bawahnya tuh macam-macam, ada internet yang gratis gitu ya. Jadi misalkan rumah itu ada macam-macam. Jadi rumah itu ada yang sudah terpasang internet, kita nggak perlu pasang internet lagi gitu. Tapi biasanya rumah yang sudah terpasang internet itu lebih sedikit gitu ya. Gitu. Misalkan kita mau yang internetnya aja ya udah di checklist gitu ya. Tapi di sini kalau misalkan kita pilih yang ada internetnya, biasanya yang keluar sedikit gitu. Nah, terus kita tipe rumah yang seperti apa sih gitu ya. Di sini ada one room, 1K, 1DK, 1LDK dan macam-macam itu ya, sampai GoK atau yang LDK gitu ya. Nah, itu tergantung rumah tipenya. Kita misalkan kalau yang masih sendiri atau yang sudah berkeluarga macam-macam ya. Kalau misalkan aku contohkan misal sendiri aja ya. Yang sudah sendiri itu misalkan one room, 1K, 1DK, 1LDK, 2K, 2DK, 2 LDK lah, maksimal sampai 2 LDK lah kalau yang sendiri ya. Tapi kalau untuk berkeluarga ya minimal 2 LDK ke atas gitu ya. Yang untuk berdua ya, misalkan udah pasangan gitu ya. Untuk 2 orang lebih yang dihuninya gitu. Misalkan kita tinggal sendiri, buat apa rumah gede-gede gitu ya. Karena rumah makin gede makin mahal juga bayar apartemennya per bulannya gitu. Udah, kita misalkan pilih itu ya. Terus kita bawahnya lagi untuk jenisnya itu yang seperti apa. Misalkan mau yang mansong atau apato atau yang rumah ikotate gitu ya. Ikotate itu yang rumah gitu ya, bentuk rumah satu gitu ya, rumah satu, entah dia tingkat atau enggak, yang penting dia rumah gitu, bentuk rumah satu. Kalau yang mansong apato kan yang tingkat gitu, yang tingkat-tingkat banyak gitu ya, rumahnya rumah gitu ya. Gitu. Nah, kalau di sini kalau aku mendingan nggak usah dipilih gitu, biar keluarnya banyak. Terus ada macam-macamnya di sini ya. Nah, terus di sini ada pilihan lagi. Nah, di sini ada pilihan misalkan dari stasiun itu mau lebih dekat apa lebih jauh gitu ya, gitu. Biasanya kalau lebih dekat sama stasiun makin mahal. Tapi yang jauh dari stasiun mahal juga banyak gitu ya, gitu. Nah, terus di sini bawahnya nih luasnya. Luasnya mau berapa meter gitu ya. Kalau aku sih mendingan nggak usah milih ya. Kalau misalkan tinggal sendiri gitu. Tapi kalau misalkan kita yang udah berdua atau yang punya anak, kita harus pikir-pikir juga luas nggak rumahnya gitu kan. Takutnya nanti kalau kecil sempit gitu loh. Gitu. Nah, terus bawahnya, nah ini tahun ya. Tahun itu kayaknya sih di sini tahun tahunnya tuh berapa lama gitu ya. Rumahnya itu gitu. Nah,
Terus yang di sini ada rumah menghadap kemana gitu ya, yang bawahnya ini. Misalkan menghadap ke utara atau menghadap ke selatan atau menghadap kiblat gitu ya, gitu. Nah di sini tuh biasanya orang-orang kan melihat ini dari matahari gitu ya. Mataharinya tuh datangnya dari mana gitu ya. Karena kan kalau misalkan mataharinya pencahayaannya bagus, biasanya rumah itu tuh kan cahayanya bagus ya, terang, jadi makin mahal gitu rumahnya. Biasanya pencahayaannya bagus tuh agak mahal biasanya, gitu. Nah kalau ini menurut aku sih, kalau aku sih nggak penting ya. Yang penting rumah itu kalau kena cahaya di jemuran itu kena jemurannya, kena cahaya gitu ya, kena matahari kan kita kan nggak mungkin kan nggak nyuci gitu kan. Masa kita pakainya itu terus mbah renggo, kubah garing enggo gitu kan, gitu. Nah terus di sini misalkan kalian pengen ada lagi yang pengen diinginkan, ya udah di sini ada macam-macam nih ya, banyak di sini. Misalkan kalian pengennya yang apa namanya, lantai 1 atau pengen yang lantai 1 ke atas atau yang lantai 9 atau yang lantai 99 gitu ya. Gitu ya. Atau misalkan di sini nih, misalkan toiletnya. Nah, ini toilet biasanya. Toilet itu misalkan ada yang sendiri-sendiri gitu ya. Ada yang gabung sama kamar mandinya, ada yang bisa, ada yang wastafelnya bergabung sama toiletnya, sama kamar mandinya ada yang pisah-pisah gitu aja. Nah, di sini mau pilih yang mana gitu ya. Di sini. Nah, udah kalau udah misalkan itu yang biru ini, udah kita cari ya. Kita cari. Nah, di sini kan udah keluar nih. Udah keluar banyak nih kan, banyak yang keluar. Terus kita ya udah kita cari misalkan yang mana gitu kan, menurut harganya gitu ya. Nah, di sini misalkan kita pilih yang paling atas saja ini ya. Nih. Nah, rumahnya tuh seperti ini ya. Misalkan ini ya kayak gini rumahnya, gambarnya tuh. Tuh, gini kayaknya masih diperbaiki tapi difoto terus diiklankan gitu ya. Nih, gambarnya kayak gini. Jadi kita macam-macam ya, kita bisa lihat gambar-gambarnya gitu. Ini ada parkiran mobilnya gitu kayaknya. Nah ini yang supermarket yang terdekat dari rumahnya tuh ini biasanya. Terus ada Lawson, apa namanya, kombininya gitu ya. Terus ada Book Off, macam-macam itu ya. Gitu. Nah ini bawahnya nih kan, harganya 4 mang tambah kangri 2000, 4 mang 2000 harganya. Ya 4 mang 2000 itu sekitar ya 5,5 juta lah gitu ya, 1 bulan gitu. Terus di sini jenisnya itu one room. One room itu ya cocok lah kalau misalkan kita tinggalnya sendiri gitu ya. Kalau misalkan kita tinggal berdua ya kita nggak cocok gitu. Terus lantai 2, dia tuh lantai 2, terus jenisnya apato gitu ya. Gitu. Nah misalkan di sini pengen ada macam-macam nih ya. Di sini kan Saikino Jogyo gitu ya. Misalkan kita pengen tahu kondisi terakhir rumah itu gimana, kita tinggal pencet aja, nanti dia mengirimkan ke arah email gitu. Email, nanti terus kita dapat balasan email gitu. Atau pengen kita Kengaku itu kita pengen langsung lihat bangunan itu gitu ya. Nah kalau misalnya kita pengen Kengaku ya kita menentukan tanggal, pengennya kita Kengakunya mau lihat rumahnya itu tuh hari apa gitu ya. Nanti dari pihak sananya mengarahkan, oh ya udah hari ini bisa nanti jam segini gitu. Gitu nanti ketemuan di mana gitu. Biasanya di gitu sini. Atau misalkan ini pengen tahu harganya, harga lebih detailnya gitu ya. Jadi kan macam-macam, ada selain harga apa namanya, selain harga rumahnya per bulan itu ada biaya-biaya lain biasanya seperti itu gitu. Nah kalau misalkan kita pengen ke tempatnya langsung tuh misalkan bukan ke pemilik rumah ini langsung gitu ya, tapi ke Fudosang ya. Fudosang itu kayak pihak ketiga yang yang mencarikan klien atau mencarikan kayak kita. Jadi pemilik rumah itu udah memasrahkan rumahnya ini ke pihak ketiga ini atau Fudosang ini. Nah, Fudosang ini yang mencarikan klien atau mencarikan yang penghuninya gitu. Nah, kita bisa tahu penghuninya misalkan nih, wah rumah ini nih pihak ketiganya atau penanggung jawabnya daerah sini nih. Di sini kan ada nih kan Kuasiku misalkan. Nah, di sini nih tempatnya ini, di sini bangunannya. Nih ya. Ini orang-orangnya mungkin ya. Nah, daerahnya mana di situ? Misalkan nih daerah Tokyo Machidashi gitu ya, daerah situ. Nah, kita bisa langsung ke sana gitu. Atau nanti bisa telepon dulu misalkan kayak gitu. Nah, di sini bawahnya ini macam-macam ya, harganya tadi ya masih sama sih di situ. Lantai 2. Nah, ini ada petanya, peta apartemen ini sebelah mana sih kita bisa lihat. Nah, ini ya di sini ya. Kita coba zoom. Digedekan gitu ya, dijauhkan. Nah, ini Tokyo sebelah situ, sebelah sini ya. Karena tadi kan nyarinya di daerah Kanagawa ya, daerah Yokohama Seng gitu ya. Nah, diarahkannya ke sini gitu ya. Ini rumahnya di sini. Di sini nih kalau misalnya ada daerah situ kan bisa tahu ya. Oh, daerah sini ternyata gitu. Nah, terus di bawahnya ini misalkan pengen telepon ya bisa telepon gitu ya. Nah, udah sih itu. Nah, ini keterangan tadi ya, lantai 2, terus ada
parkirannya ya. Nah, parkirannya ini gratis apa enggak? Biasanya sih macam-macam, ada yang gratis kayak rumahku yang sekarang ini parkirannya udah gratis, pas parkir mobil satu gratis. Itu ya, kalau mobil dua ya nggak bisa kayaknya karena parkirannya dapatnya cuma satu gitu. Nah, atau yang udah ada ininya AC-nya gitu ya, udah ada AC-nya ini rumah yang ini ya. Jadi di sini kita bisa baca keterangan apa sih yang sudah terpasang di rumah itu gitu. Nah, ini di sini harga parkirannya yaitu 7.000 per bulan, 7.000 yen gitu ya. Jadi ya udah tadi per bulan, harga per bulan rumahnya ditambah parkiran gitu ya. Itu kalau misalkan kamu punya mobil buat diparkir gitu ya. Jadi di Jepang tuh kalau punya mobil parkiran tuh bayar ya gitu. Jadi beruntung yang rumah kayak ini ya, parkirnya gratis gitu ya. Alhamdulillahnya gitu. Udah, misalkan kalian nih udah wah aku cocok nih. Cocok sama rumah ini nih gitu ya. Cocok sama rumah ini. Telepon atau email dulu, kalau nggak email dulu ya, email masih bisa nggak itu ya, masih ada nggak rumah itu gitu ya. Nah, biasanya sana jawab, oh masih ada gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian rebutan, misalkan rumah itu buat rebutan orang nih. Kalau kalian di pertama, yang SMS pertama gitu ya, SMS pertama atau yang menghubungi pertama, terus ada penghubungi lain gitu ya, kalian yang diprioritaskan gitu. Misalkan kalian, aku jadi nih rumah ini, nah dikasihkan kalian. Nah, gimana kasusnya kalau misalkan kalian itu orang kedua gitu, ada orang lain juga yang pengen bangunan itu atau rumah itu gitu ya, terus kalian itu menghubungi yang orang kedua gitu, ya udah kalian itu nunggu sampai orang pertama ini cancel atau nggak jadi menempati tempat itu gitu ya. Kalau misalkan orang yang pertama ini jadi, ya udah kalian nyari yang bangunan lain gitu ya, nyari kos-kosan lain gitu ya. Tapi kalau misalkan dia cancel, nggak jadi ke rumah ini ya, kalian nanti akan diurusin gitu ya. Urusin yuk kita ke Genggaku, atau misalkan pengen lihat langsung rumahnya, langsung kita di rumah diliatin dulu rumahnya gitu. Nah, setelah itu prosesnya seperti apa sih gitu ya. Ada syaratnya. Nah, syaratnya seperti apa? Setelah kita nyari-nyari, terus kita cari info ya, rumahnya itu masih ada apa enggak. Yang pertama syaratnya yaitu kita harus punya uang. Uang itu pertama, karena kan kita sewa rumah itu kan pasti butuh uang gitu ya, dan kita pindahan itu pasti butuh uang, nggak mungkin enggak gitu ya, pasti butuh. Nah, uangnya berapa sih? Uangnya berapa itu tergantung dari berapa biaya kos-kosan tersebut atau apartemen tersebut atau rumah tersebut itu ya, per bulannya berapa gitu. Biasanya ada yang minta itu uang jaminannya itu 2 bulan dari sewa apa tuh itu gitu ya, 2 bulan dari rumah itu gitu ya. Nah, misalkan harganya tadi kita bulatkan saja misalkan 5 mang ya. 5 mang itu ya istilahnya 5 juta aja lah, 5 juta ya. Kita bulatkan saja 5 juta gitu ya. Ya udah berarti kita ngasih uang 10 juta. 10 juta itu hanya uang ini jaminan. Nah, untuk uang tinggalnya lagi kita bayar lagi 1 bulan. 15 juta. 15 juta yaitu kita sudah bayar bayar 1 bulan tinggal gitu. Buat misalnya kita masuk, nah 1 bulan itu kita udah bayar gitu ya. Nah, nanti bulan depannya kita bayar lagi untuk berikutnya gitu ya. Jadi misalkan 2 bulan jaminan, ya udah kita bayar 15 juta gitu kan. Gitu. Nah, uang jaminan ini nanti akan dipakai ketika kita pergi atau meninggalkan, atau misalkan kita sudah mau pindah rumah lagi, atau kita pulang ke Indonesia misalkan gitu ya. Kan rumah itu harus ditinggalkan. Nah, uang jaminan ini biasanya untuk membersihkan rumah atau untuk memperbaiki rumah tersebut. Misalkan kalian tinggal di situ uraan gitu ya, sering nyoret-nyoret, sering bongkar-bongkar gitu ya, atau banyak yang lepas atau banyak yang rusak gitu. Nah, uang dari situ itu diambil untuk memperbaiki itu. Misalkan uang tersebut kurang, ya kalian harus nombok gitu. Tapi kalau misalkan kalian keluar dari situ rumahnya masih bagus, rumahnya masih bersih, atau misalkan kalian sering bersih rumah gitu ya, sering punya intinya menjaga rumah tersebut dengan baik lah, kalian paling kepotongnya sedikit dan uang itu akan kembali ke kamu lagi gitu ya. Gitu. Jadi uang jaminan itu bakal balik kalau rumah itu masih baik-baik aja gitu. Seperti itu. Nah, biasanya selain ada uang itu macam-macam. Ada yang kalau UR kemarin tuh hanya uang ini aja, uang untuk bayar bangunan per bulannya sama uang jaminan itu aja. Kalau misalkan kita lewat Fudosan kayak gini, biasanya ada uang untuk, istilahnya Fudosannya kan nyari klien kan harus dapat uang nih. Nah, mereka ada biayanya juga gitu, biaya sokai atau biaya memperkenalkan rumah ini ke kita gitu ya. Jadi kita selain bayar itu ada biaya-biaya lain seperti itu ya. Nah, kita biasanya siapkan uang berapa sih gitu ya. Ya kalau misalkan siapkan uang tuh minimal 30 juta lah.
untuk pindahan. Gitu ya. Itu belum termasuk nanti misalkan kalian mau pindahan pakai jasa gitu. Kalau kemarin aku nggak pakai jasa gitu kan, pakai pindahan sendiri gitu. Terus misalnya kalian uang ini udah cukup ya, udah cukup, wah udah siap pindah nih. Nah syarat yang kedua ya, yaitu biasanya Zairi Kado atau identitas kalian ya, atau bisa pakai paspor atau bisa pakai main number gitu ya. Nah itu nanti dikumpulin atau misalkan punya fotokopinya ya udah di copy gitu ya. Biasanya sih dari pihak sana itu sih minta aslinya, terus nanti di kopinya di sana gitu ya. Dari pihak sana ngopi sendiri gitu. Terus setelah itu yaitu ini Jumingyo. Jumingyo itu kayak semacam kertas atau surat kependudukan. Nah, surat kependudukan itu kita itu dari sejak datang ke Jepang, data kita itu ada di situ. Misalkan kita yang pertama kayak aku dulu misalkan belajarnya kan di Osaka. Ya udah ada di situ data kita di Osaka tinggal di mana. Terus setelah itu kita pindah rumah kemana, alamatnya mana, terus pindah kemana lagi gitu ya. Misalkan kalian banyak pindah-pindah ya banyak banget revisi histori kalian di situ ya gitu. Nah, biasanya nggak macam-macam sih. Syaratnya itu ditambah ada ingkang atau cap stempel ya, stempel kalian gitu ya. Misalkan kalian yang nggak punya stempel biasanya pakai tanda tangan gitu ada, tapi ada juga yang minta harus membuat stempel gitu ada juga. Kalau yang pas pertama aku pindah itu banyak pakai tanda tangan. Tapi kalau yang pas kedua ini karena aku udah punya stempel ya, jadi pakai stempel gitu ya. Gitu. Nah, tambahan lagi, kalau misalkan kalian pindah itu ada yang punya syarat itu gaji kalian itu harus penghasilan kalian dalam 1 tahun itu minimal harus berapa gitu ada. Kayak misalkan di tempat yang sebelumnya, aku yang sebelum pindah ini ya, belum rumah yang ini, itu minimal ada minimalnya penghasilannya. Setahun itu harus minimal penghasilannya itu segini gitu. Kalau tak kurang dari segini, kita nggak bisa menepati atau nggak bisa nyewa rumah itu gitu. Nah gitu. Tapi kalau yang rumah ini, yang sekarang aku ini, nggak ada batasnya. Ya udah kalian yang penting mampu membayar uang pertama dan mampu membayar uang apa namanya, uang per bulannya gitu. Tapi kemarin aku yang terakhir ini diminta slip gajinya ya, slip gajinya 3 bulan atau 2 bulan terakhir gitu ya. Misalkan aku pindah bulan ini ya berarti bulan kemarin sama bulan yang sebelumnya diminta di copy gitu ya. Mungkin untuk bukti bahwa kalian itu masih kerja di sini dan bekerja sampai saat ini gitu ya, bekerja sampai saat ini dan punya penghasilan dan cukup untuk membayar rumah tersebut gitu loh. Gitu. Jadi di sini tuh gampang sebenarnya kalau kita punya syarat-syaratnya gitu ya. Kalau kita nggak punya syaratnya agak susah gitu ya. Oke, saya rasa itu sih yang syarat-syaratnya yang terpenting ya. Yang kemarin aku pas apa namanya, pas pinjam rumah syaratnya hanya itu saja sih itu. Nah, setelah kita misalkan deal udah bayar udah macam-macam, kita menentukan tanggal untuk pindahnya itu hari apa. Misalkan kita pindahnya hari tanggal 10 gitu ya. Misalnya kita pengen pindahnya tanggal 10. Nah, untuk ngambil kunci rumahnya itu biasanya bisa di hari hanya. Biasanya di hari hanya sih. Misalkan kita tanggal 10 ya, hari tanggal 10 pagi itu kita ke kantornya sana, ke Fudosangnya tadi ya, ke orang tiganya tadi, ngambil kunci, terus kita baru bisa pindahan. Tapi ada juga yang hari sebelumnya itu udah boleh ngambil kunci, tapi nggak boleh masuk rumah tersebut dulu gitu ya. Misalkan kita tanggal 10 kita pindahan, tanggal 9 kita udah boleh ngambil kunci ke sana, tapi malamnya belum boleh untuk pindahan atau memasukkan barang-barang ke rumah tersebut. Karena kan kita mulai bisa pindah atau bisa menempatin itu tanggal 10 gitu ya. Jadi kalau bisa gitu, kita ya mentaati peraturannya gitu ya. Gitu. Tapi kalau yang rumah ini kemarin hari sebelumnya bisa. Tapi ngambil kemarin Hendry ya, karena aku pas kerja gitu ya. Jadi kita pas hari hanya itu kita dari pagi langsung bisa pindahan gitu. Tapi kalau yang rumahku yang sebelumnya itu hari hanya pun itu kantornya sana kan bulannya jam 9. Ya udah dari jam 9 aku ke sana, pindahannya setelah ngambil kunci itu gitu ya. Tapi kalau pas ini kemarin ya kan kuncinya udah diambil dari hari sebelumnya, dari pagi kita langsung bisa pindahan seperti itu. Gitu ya. Nah, itu termasuk belum biaya pindahan-pindahan untuk yang misalnya kalian punya sewa jasa pindahan gitu ya. Misalnya kalian pindahnya luar kota kan nggak mungkin diangkutin sendiri gitu kan. Pasti butuh lagi yang namanya jasa pindahan gitu ya. Jasa pindahan kita bayar lagi tergantung dari banyak barang dan jarak deket jauhnya, seperti itu biasanya sih. Gitu. Nah, setelah kita pindah ya udah. Setelah kita pindah ya kita udah rapi-rapin ini apa namanya,
rumah-rumah seperti itu ya. Jadi prosesnya untuk pinjam rumah yaitu seperti tadi ya. Yang pertama yaitu nyari-nyari di aplikasi dulu, atau bisa langsung ke Fudosang gitu ya, atau langsung ke Fudosang gitu ya. Tapi kalau ke Fudosang itu menurut aku agak repot ya. Kalau misalkan nggak punya waktu, mendingan cari di aplikasi itu kan lebih gampang gitu. Terus kita siapkan uang, terus syarat-syarat yang dari sananya tadi untuk pinjam uang, pinjam rumahnya, misalkan kayak tadi KTP, terus slip gaji, terus apa namanya, paspor, Juminghu, terus apa, income, cap gitu ya, gitu. Nah mungkin itu aja yang bisa aku share untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.